Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, ya Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa membahas khusus Kamis kedua pengajian khusus muslimah yang diselenggarakan oleh Radio Roja Cilengsi tetapi bertempat di Bandung ini. Kita sudah membahas min afatil lisan, beberapa penyimpangan lisan. Ada yang penyimpangan lisan itu sampai kepada syirik atau kufur. Contoh-contohnya sudah kita berikan. Ada yang hanya sampai bid'ah dan ada yang sampai maksiat. Di antara bentuk penyimpangan lisan yang sifatnya maksiat adalah pertama, ghibah. Ghibah didefinisikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, diterima dari Al-Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apakah ghibah itu? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, lalu Nabi SAW bersabda, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menceritakan perihal saudaramu dengan perkara yang dia tidak suka engkau menceritakannya. Qila, ada yang bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana pendapatmu bila dalam diri saudaraku itu terdapat aib yang aku omongkan? Memang dia sesuai fakta. Maka dijawab, in kana fihi ma taqul faqad igtabtahu. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau di dalam diri saudaramu ada keburukan yang kamu omongkan, berarti kamu telah menggibahinya. Kalau tidak ada, berarti kamu sudah berbuat buhtan. Bahasa kitanya buhtan itu fitnah. Mengungkap aib orang lain padahal aib itu tidak dimiliki oleh orang itu. Ngarang-ngarang keburukan tentang diri seseorang. Dan ini lebih besar dosanya. Berdasarkan hal itu, ghibah itu baik sedikit ataupun banyak haram. Aisyah radhiyallahu anha pernah menggibahi madunya, Safiyah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, hasbuka min Safiyati kada wa kada. Wahai Rasulullah, cukuplah Safiyah ini begini, begini, begini. Maknanya Safiyah itu pendek dalam rangka menjelekkannya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Laqad qulti kalimatan law muzizat bima'il bahr lamazajathu. Kamu ini, hai Aisyah, telah mengatakan satu kalimat
apabila dicampurkan ke air laut, niscaya air laut itu rusak karenanya. Ini dahsyatnya ghibah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu an, berkata Nabi SAW ketika khutbah Haji Wada, beliau menyatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian serta kehormatan kalian haram atas kalian, seperti haramnya hari kalian ini, hari Arafah waktu itu, di negeri kalian ini, di Mekah. Arafah bagian dari Mekah. Dan di bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan haram. Jadi darah, harta, kehormatan tidak boleh dirampas. Darahnya tidak boleh dialirkan, baik dilukai apalagi dibunuh. Haram. Hartanya tidak boleh diambil, dirampas, ditipu dengan cara yang batil, haram. Kehormatannya juga nggak boleh dihinakan, direndahkan, itu juga haram. Seharam tanggal 9 Arafah di bulan Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah di Arafah di Mekah. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suatu saat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjelaskan sa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar fanada bisautin rafi'. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam naik ke atas mimbar. Lalu beliau berseru dengan suara yang tinggi. Ya ma'syara man amana bilisanih walam yufdil imanu ila qalbih. La tu'dhul muslimin. Wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u awratihim. Fa innahu man tatabba'a awrata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu awratah wa man tatabba'a Allahu awratahu yafdhahu walau fi jawfi rihlih. Kata Nabi SAW, wahai orang-orang yang hanya baru beriman dengan lisannya, tapi iman itu belum menembus hatinya. Hanya baru di mulut itu imannya, belum sampai ke hati. Siapa? Yaitu jangan kalian menyakiti sesama muslim. Jangan mencela mereka. Jangan mencari-cari aurat, aib, kekurangan mereka. Lihat kalimat berikutnya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Kata Nabi SAW, siapa yang mengorek-ngorek, mencari-cari aurat saudaranya yang muslim, Allah akan korek-korek, Allah akan cari-cari aurat orang itu. Dan siapa orang yang dikorek auratnya oleh Allah, Allah akan bongkar auratnya tersebut. Walaupun di kegelapan malam yang kelam, tetap akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Salah satu di antara sanksi yang akan diterima oleh orang-orang yang suka ghibah adalah diterangkan dalam hadis yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad dan Sunan Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lamma urija bi marathu biqaumin lahum adfarum min nuhas yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum
Faqultu man haula'i ya Jibril? Qal haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi 'aradihim. Ketika aku dimi'rajkan, aku berjumpa dengan satu kaum. Mereka memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga, tajam. Mereka cakar-cakarkan itu kuku ke wajah mereka dan ke dada-dada mereka. Berdarah, perih, sakit yang tak terkira. Aku bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Dijawab oleh Jibril alaihissalatu wassalam, merekalah orang-orang yang suka memakan daging-daging manusia dan merendahkan kehormatan mereka. Maksud memakan daging itu bukan makna yang sebenarnya dagingnya dikerat, dipasak, dimakan, tapi maksudnya menggibahi. Sejijik itu perbuatan gibah dalam pandangan Allah Azza wa Jalla disamakan dengan makan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum." Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Mau enggak salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Ada orang sudah mati dibiarkan membusuk, setelah membusuk kita makan. Jijik sekali. Seperti itulah jijiknya gibah dalam pandangan syariat. Makanya orang yang gibah disebut dengan sebutan orang yang memakan daging manusia. Dan kalau manusia tersebut seorang ulama, itu jauh lebih gede dosanya. Disebutkan bahwa daging para ulama itu lahmun masmumun, daging yang beracun. Kalau daging biasa dimakan, paling cuma jijik. Tapi kalau daging itu beracun, itu racunnya merusak seluruh tubuh orang yang memakannya. Maknanya menggibahi para ulama itu jauh lebih bahaya dan lebih besar dosanya serta lebih dahsyat azabnya. Salah satu jenis azab yang akan diberikan di alam kubur bagi orang-orang yang suka gibah, kukunya panjang terbuat dari tembaga, dia cakar-cakarkan kuku panjang yang tajam tersebut ke wajah dan ke dadanya. Dan hadis ini sahih. Apakah seluruh gibah itu haram alias dilarang? Berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, wal ghibah muharramatun bil ijma' wa la yustasna min dzalik illa ma rajahat maslahatuhu kama fil jarh wa ta'dil wan nasiha. Kata Imam Ibnu Katsir, ghibah itu haram secara ijma'. Tidak ada yang dikecualikan kecuali ghibah yang maslahatnya jelas, manfaat. Dengan menggibahinya manfaat. Kalau tidak digibahi madarat. Seperti apa yang dilakukan oleh para ulama hadis dalam jarh wa ta'dil. Jarh itu artinya mencela rawi, ta'dil itu artinya menganggap adil seorang rawi sehingga hadisnya boleh diambil. Kalau yang jarh, yang dijarah, yang dicela, maka tidak boleh diambil hadis. Dan ini dilakukan oleh para ulama kepada para ahli hadis yang meriwayatkan hadis yang mereka riwayatkan dengan mengatakan rawi ini kadzab. Rawi ini mudallis, rawi ini sayyi'ul hifadz, dan seterusnya. Rawi ini pendusta, hadisnya tidak boleh diambil. Rawi ini mudallis, tidak boleh juga diambil. Rawi ini hafalannya buruk, suka lupa.
Harawi ini wallah itu tukang bikin hadis-hadis palsu. Itu ghibah bukan? Iya ghibah. Tapi perlu dan jelas maslahatnya. Kalau tidak demikian bercampurlah antara hadis sahih, dhaif, bahkan palsu, bahkan asal bahasa Arab aja disebut hadis. Kalau hadis-hadis bercampur antara yang sahih dan palsu, orang nggak peduli lagi asal hadis, asal bahasa Arab dianggap hadis, berubahlah agama ini. Akan bertambahlah ajaran dari agama ini dari apa yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Maka iya boleh, karena jelas maslahatnya. Terus Nabi SAW ketika ada seseorang yang minta izin untuk bertemu. Orang ini terkenal fasik, muamalahnya buruk. Apabila tidak diizinkan bertemu dengan Nabi SAW, mungkin akan menebar fitnah, menebar keburukan. Maka beliau berkata, "I'dzanu lahu bi'sa akhul ashirah." Izinkan dia. Karena disebut bi'sa akhul ashirah, ini seburuk-buruk orang dalam bermuamalah. Nabi SAW menyatakan orang ini buruk muamalahnya. Makanya diizinkan. Kalau tidak diizinkan bisa menimbulkan keburukan. Seorang akhwat wanita namanya Fatimah binti Qis radhiyallahu anha. Dia ini dilamar oleh dua orang. Satu Muawiyah, satu Abu Jaham. Bingung mana yang harus dia pilih, Muawiyah atau Abu Jaham. Datanglah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak direkomendasi, suruh ditolak dengan menggibahi kedua-duanya. Kata beliau, amma Muawiyah fadu'luk wa amma Abu Jaham fala yadau asahu an atikih. Adapun Muawiyah, dia itu orang fakir, orang miskin. Ini ghibah? Iya ghibah. Adapun Abu Jaham, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Artinya suka memukul dia, suka KDRT dia. Ini ghibah? Ya, ini ghibah. Lalu Nabi SAW menyuruh wanita ini untuk menikah dengan lelaki lain yang ditunjuk dan jadi ke sana. Ini dibolehkan demi kemaslahatan. Berdasarkan hal itu, maka ada beberapa ghibah yang memang diperbolehkan kalau maslahatnya jelas. Tapi sekali lagi, alasan bolehnya ghibah tidak boleh subjektif, tidak boleh berdasarkan hawa nafsu. Kata Ustadz juga sebenarnya bukan kata Ustadz, kata para ulama. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan bab ghibah, di bawahnya ada subbab yang diberi judul ma yubahu minal ghibah. Beberapa ghibah yang dibolehkan. Nah, tidak boleh kita menghalalkan ghibah berdasarkan subjektivitas kita sendiri sesuai hawa nafsu tanpa ada maslahat umum. Hanya untuk kemaslahatan diri, biar diri puas, menjelek-jelekan orang yang dibencinya tanpa batas. Maka ini tidak boleh. Atau dengan alasan ini kan umum berhak tahu tentang aib orang. Berhak dari mana? Siapa yang memberi hak kepada khalayak untuk mengetahui keburukan tokoh seseorang? Maka tidak boleh. Apakah dosa karena ghibah itu dosa kecil ataukah dosa besar? Para ulama ikhtilaf.
Adapun Imam Al-Qurtubi menyatakan faqad nuqila al-ijma'u ala annaha min kaba'iri dzunub. Telah dinukil adanya ijma' bahwa ghibah termasuk dosa-dosa besar. Kalau ijma' seluruh ulama sepakat. Padahal tidak seluruh ulama sepakat. Ada yang mengatakan itu dosa kecil. Maka mu'alif berkata, walam yasihha hadzal ijma'. Ijma' ini tidak benar. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwa pengarang kitab Ar-Rawdah dan Ar-Rafi'i, dua-duanya berkata, innaha min sawairi dzunub. Ghibah itu termasuk dosa kecil. Adapun yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang menyatakan ini dosa besar adalah pertama, dalam Sunan Abu Daud dari Sa'id bin Zaid, dia berkata Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna min arbar riba al-istitalata fi irdil muslim bi ghairi haqq. Termasuk riba yang paling besar dosanya adalah menghinakan kehormatan seorang muslim tanpa alasan yang benar, dicela, dihina di muka umum, diungkit aib-aibnya. Itu sedahsyat-dahsyat riba. Dan kita tahu riba itu dosanya tidak kecil. Orang yang makan riba padahal tahu itu riba sama dengan mengajak perang kepada Allah dan Rasulnya. Dosanya tidak kecil. Hadis tersebut sahih, terdapat dalam kitab Musnad Ahmad. Terus dalam riwayat Abu Daud dari Anas tadi, orang yang bergibah itu di alam kuburnya akan diberikan kuku panjang dari logam, tajam, dia cakar-cakarkan ke wajah dan ke dadanya. Dan ini menunjukkan kalau diazab dengan azab yang dahsyat di alam kubur, menunjukkan itu dosa besar. Itu baru di alam kubur. Di akhirat, di neraka jauh lebih dahsyat lagi. Sedangkan Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, beliau mendefinisikan atau memberi batasan dosa besar itu adalah dosa, salah satunya dosa yang melanggar ayat atau melanggar hadis. Dosa yang diancam dengan azab kubur atau azab akhirat. Itu dosa besar. Ghibah melanggar ayat, melanggar hadis, diancam azab di alam kubur, di alam akhirat. Ini ayat yang dilanggar surah Al-Hujurat ayat 12, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Ini larangan. Suka enggak salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudara yang sudah mati? Pasti dia tidak suka. Jadi pendapat yang lebih kuat, ya ghibah itu dosa besar. Karena melanggar ayat, melanggar hadis, terancam azab di dunia, azab di alam kubur, azab di akhirat, tak diragukan lagi bahwa ini merupakan dosa besar. Apakah ghibah itu hanya dilakukan tanpa sepengetahuan orangnya? Atau mengungkit aib orang dan orangnya ada di sana? Apakah itu juga termasuk ghibah? Dibicarakan oleh para ulama. Zahir dari hadis bahwa ghibah itu dzikruka akhaka bima yakruh. Ghibah itu kamu menceritakan tentang saudaramu dan saudaramu itu tidak suka diceritakan demikian. Ini umum, baik diceritakannya di belakang orangnya ataupun di hadapan orangnya. Sama. Maka dua-duanya ghibah. Ini menurut sebagian ulama.
Tapi berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, kata beliau, al-arjah ikhtisasuha bil ghaibah mura'atan li istiqaqiha wa bidzalika jazama ahlul lughah. Pendapat yang lebih kuat, ghibah itu dilakukan di belakang orang. Karena ghibah satu akar kata dengan ghaib. Ghaib itu artinya orangnya tidak ada di sana. Dan ini ditekankan oleh para ahli bahasa. Adapun kalau mengungkit aib seseorang di hadapan orangnya, maka bukan ghibah, tapi mencela atau menghina. Berkata Imam Ibnu Hajar, kata beliau, na'am, al-muwajah bima dzukira haramun li'annahu dakhilun fis sab wasyatam. Kalau berhadap-hadapan dengan orang yang lalu mengungkit aib orang itu haram, karena ini termasuk ke dalam sab dan syatam, mencela dan menghina. Jadi kalau di belakang orangnya disebut ghibah, kalau di hadapan orangnya disebut menghina atau mencela. Dua-duanya dosa besar dan dua-duanya terlarang. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumum min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa' asa ayyakunna khairam minhun. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian menghina sebagian yang lain. Karena boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Maksud menghina adalah mengungkit aib orang itu di hadapan orangnya. Wala nisa'um min nisa', juga para wanita dikhususkan nih, karena yang paling hobi begini para wanita. Jangan menghina wanita lain, karena boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Termasuk di antara reng-rengan menghina ini adalah memberi gelar-gelar yang buruk. Walaupun gelar buruk itu diambil dari realita yang ada pada diri orang itu. Disebut si hitam karena memang hitam. Disebut si jeding karena memang jeding. Disebut si endut karena memang endut. Disebut macam-macam sebutan buruk. Maka itu termasuk di antara reng-rengan menghina, maka dibahas dalam satu ayat yang sama. Pas bicara ghibah di ayat yang ke-12-nya. Jadi mengungkit aib orang di hadapan orangnya dianggap menghina atau melecehkan, merendahkan. Kalau di belakang orangnya disebut dengan sebutan ghibah. Dua-duanya tidak boleh. Nah, ini tidak hanya di Indonesia, ternyata berkata mu'alif wal ghibah fi zamanina asbahat fakihatan katsira minan nisa'i min nisa'il yaum illa man rahimahullah fal wajibu alaina al istislam bi syar'i rabbina. Ghibah di zaman sekarang sudah menjadi hidangan bagi para wanita di zaman kini. 9, 10, 11 dibahas di dalam setiap pertemuan. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati, maka wajib bagi kita untuk pasrah terhadap syariat Allah dengan mentaatinya. Apa syariat Allah yang berkaitan dengan hal ini? Lihat, pertama Al-Ahzab 36. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim
Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah layak bagi seorang mukmin lelaki, mukmin perempuan, bila Allah dan Rasulnya menetapkan satu ketetapan, satu urusan, mereka memilih ketetapan lain di luar ketetapan Allah dan Rasulnya. Seperti haramnya ghibah, haramnya mencela, haramnya menghina. Ini ketetapan Allah dan Rasul. Mereka memilih ketetapan lain yang menganggap halal. Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini syariat Allah. Juga diterangkan dalam An-Nur 50 dan 51 dan 52 Allah menyatakan, Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Hanyalah ucapan orang-orang mukmin bila diajak, diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk menerapkan hukum Allah di kalangan sesama mereka, mereka akan berkata, kami dengar, kami taat. Nih, larangan ghibah. Dengar, taati. Apa akibatnya? Ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang akan bahagia. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul dan takut serta bertakwa kepada Allah, mereka lah orang-orang yang berbahagia. Yang berbahagia itu maknanya lolos, selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Itu kesuksesan yang hakiki dari kehidupan manusia. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang sukses, orang yang bahagia. Jadi kesuksesan, keberhasilan dalam hidup bila tercapai dua cita-cita. Cita-cita pertama selamat dari api neraka. Cita-cita kedua masuk ke dalam surga. Ini kesuksesan hidup. Sebab hidup kita ini bukan sekedar di alam dunia ini semata-mata. Kita pernah hidup sebelum ini di alam rahim. Dan kita akan hidup lagi nanti di alam kubur. Dan nanti kita akan hidup lagi di alam akhirat. Jangan hanya memikirkan kesuksesan hidup di alam dunia yang tidak begitu lama. Kita di alam rahim hidup di alam kandungan ibu 9 bulan. Sebentar. Kubra lahir ke alam dunia puluhan tahun. Jarang yang 80, yang 90, apalagi 100. Ada 1-2 tapi super jarang. Setelah itu kita pindah kehidupan ke alam kubur. Jauh lebih lama. Bukan 100 tahun, seabad, 2 abad, mungkin ribuan. Mungkin jutaan, kita nggak tahu. Sampai kiamat hidup kita di alam kubur loh. Pikirkan bahagia di alam kubur. Karena jangka waktu hidup di alam kubur itu lebih lama daripada di dunia ini. Sampai kapan? Sampai kiamat. Setelah kiamat kita pindah lagi ke kehidupan terakhir di alam akhirat. Sampai berakhir di surga atau di neraka. Nah di sana final kehidupan kita. Kehidupan terakhir yang tidak ada akhirnya. Alam yang sebenarnya akan kita tempati dari seluruh perjalanan hidup kita. Nah di sana kehidupan yang sebenarnya. Tak ada akhirnya. Akhirat. Allah berfirman, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sukses hidup itu kalau selamat di sana. Selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Sukses. Kalau suksesnya hanya di dunia, diukur dengan materi, harta, pangkat, jabatan, popularitas, kekuasaan, akan berakhir dengan kematian kita.
setelah berakhir masuk ke alam kubur, seluruh yang kita miliki di dunia tadi, harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, akan jadi beban di alam kubur, beban di akhirat, hisabnya berat. Jadi ukuran sukses dari kehidupan manusia nanti di sana, bukan di sini. Di sini masa sementara, cuma puluhan tahun. Yang lama di alam barzah, lebih lama lagi abadi di akhirat nanti. Dalam An-Nisa 65, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, demi Allah, manusia tidak beriman, tidak dianggap beriman sampai mereka menjadikan engkau, hai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Lalu mereka tidak merasakan keberatan sedikit pun dalam hati-hati mereka tentang apa yang engkau tetapkan dan pasrah kepada ketetapanmu dengan sepasrah-pasrahnya. Ayat itu pun secara gamblang menyatakan ketetapan Allah dan Rasulnya ini menjadi ukuran bagi keimanan seseorang. Tidak beriman sebelum menjadikan engkau, hai Muhammad SAW, sebagai hakim dan lapang dada, legowo menerimanya, rela, ikhlas, sepenuh hati, tidak ada keberatan sedikit pun tentang ketetapan syariat tersebut. Juga Al-A'raf ayat 3 Allah berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikuti oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan mengikuti wali lain selain Allah. Sedikit sekali di antara kalian yang mengambil pelajaran dari hal ini. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang ditetapkan oleh Rasul kepada kalian, ambil. Apa yang dilarang, jauhi sejauh-jauhnya. Itu berapa ayat Allah yang menjelaskan syariat Allah terhadap kita, yang wajib untuk kita ikuti dan pasrah secara total kepada aturan ini, termasuk dalam hal larangan ghibah, menyakiti sesama muslim. Maka jangan sekali-kali kita menyerupai ahli kitab. Kita mengatakan sami'na wa ata'na, mereka sami'na wa asoyna. Kami dengar tapi kami enggak mau taat. Kami dengar tapi kami durhakai aturan tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka termasuk dalam perkara ghibah ini pun adalah perkara yang tidak enteng, tidak kecil, termasuk di antara salah satu penyimpangan dari lisan kita, lidah kita yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sekarang cara taubat dari ghibah? Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, halaman 131. Beliau menukil salah satu hadis dari Nabi SAW bahwa kafarat dari ghibah itu memintakan ampun untuk orang yang kita ghibahi. Berdasarkan salah satu hadis, Allahumma gfir lana walahu, ya Allah ampuni kami dan dia. Hadis ini dinukil Imam Al-Baihaqi
dalam kitab Ad-Da'awatul Kabir lalu berkata isnaduhu dha'fun. Sanad hadis ini dhaif. Para ulama dalam masalah taubat dari ghibah ada 2 riwayat dari Imam Ahmad. Pertama, disebutkan hal yakfi fi taubah minal ghibah al-istighfar lil mughtab. Cukupkah tobat dari ghibah itu hanya dengan memintakan ampunan untuk orang yang kita gibahi? Am labudda min i'lamihi wa tahlilihi, atau kita harus memberitahu dia bahwa kita sudah menggibahinya dan minta maaf, minta dihalalkan. Sebagian ulama menyatakan iya, beritahu kita sudah menggibahi dan minta maaf, sebagian tidak. Mana yang benar? Yang benar adalah la yahtaj ila i'lamihi bal yakfihi al-istighfar wa dzikrihi bimahasini ma fihi min al-mawatin allati iktabahu fiha. Kita tidak boleh memberitahukan bahwa kita sudah menggibahinya. Cukup 2 hal. Mintakan ampunan untuk orang yang kita gibahi dan ralat omongan kita yang menjelek-jelekan dia di hadapan orang yang kemarin kita bergibah tentang dia itu di hadapan mereka. Dan sebut kebaikan-kebaikannya. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Umpamanya contoh nih. Kemarin kita pernah bilang si fulan ini nyebelin, pelit gitu ya. Egois. Hari ini kita dengar penjelasan tentang besarnya dosa ghibah, astagfirullah. Ingin taubat. Beritahu jangan. Gimana ghibahnya? Taubat dari ghibah, istighfar untuk diri kita. Itu pertama. Kedua, istighfar untuk dia, mintakan ampunan dia kepada Allah. Ketiga, ralat. Orang-orang yang kemarin kita menggibahi dia di hadapan mereka, panggil lagi. Kemarin saya bilang si fulan pelit, egois. Gak benar omongan saya ini, bilang saya khilaf. Dia ini gak pelit kok. Sebut kebaikannya. Dia gak egois kok. Sebut beberapa kelebihan. Itulah cara bertobat dari ghibah tersebut. Walladzina qalu labudda min i'lamihi ja'alul ghibah kal huquqil maliyah. Orang yang mengatakan harus diberitahukan ke korban gibahan kita karena mereka menjadikan gibah ini seperti hak-hak terhadap harta. Kalau orang lain punya harta kita ambil, tobatnya kan kembalikan harta itu, ya enggak? Nggak bisa saya tobat tapi hartanya tetap dimiliki. Enggak. Harus dikembalikan. Begitu juga ghibah mengambil kehormatan dia. Harus dikembalikan. Ini kata mereka. Tapi dibantah. Perbedaan antara hak berupa kehormatan dia dengan harta beda. Kalau harta mah bisa dimanfaatkan oleh pemilik harta yang kita ambil. Umpamanya nih, kita ambil uangnya, kita mau tobat kembalikan, uang itu bisa dimanfaatkan lagi oleh si pemilik. Adapun kalau harga diri nggak bisa dikembalikan lagi, nggak ada manfaat untuk dia. Maka berkata, fa'amma fil ghibah fala yumkin dzalik. La yusalu lahu bi ilamihi illa aqsu maqsudi syari fa innahu yughiru sadrah wa yu'dhihi idza sami'a ma rumiya bihi wal'allahu yuhayyiju adawatahu wa la yasfu lahu abada. Ghibah ini berbeda dengan mengambil harta orang lain. Dengan memberitahukannya tidak ada maslahat. Bahkan bertolak belakang dengan
ketetapan syariat bahwa tobat itu harus maslahat. Orang itu tidak tahu kita gibahi. Makanya sikapnya biasa kepada kita. Tetap hangat, tetap ramah, tetap menganggap kita sahabat. Pas kita beritahu, maaf ya kemarin saya menjelek-jelekan kamu tuh. Apa yang terjadi? Deg, nyentuh ya enggak? Bisa jengkel, kesel, mangkel, kemudian bisa marah dan tak mustahil melahirkan dendam, kesumat, permusuhan yang tidak bisa dipadamkan seumur hidupnya. Bisa merusak. Maka jangan diberitahukan bahwa kita menggibahnya. Memberitahukannya berarti menyakiti dua kali. Pertama menyakiti ketika menggibahinya, kedua ketika memberitahukan gibahan. Dan bisa menimbulkan madarat yang lebih besar daripada tidak memberitahukannya. Kecuali apabila gibahan kita ini telah terdengar oleh yang bersangkutan. Dia sudah mendengar kita menggibahinya. Sampai nyari-nyari mana si fulan nih. Jelek-jelekin saya. Ya harus gentle. Jangan lari. Aduh takut diapa-apain lalu menghindar. Gentle. Terserah mau digimanakan. Rek di berem, rek di hidang, disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Abdi pasrah, nyagakan, beheng tek-teken, suku genteng beloken, kan gitu. Terserah dia. Yang penting kita sudah menunaikan kewajiban sebagai orang bersalah, gentle mengakui kesalahan dan minta maaf. Adapun kalau dia dendam, kesumat, memusuhi, membenci kita sampai akhir hayatnya, urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kita sudah menunaikan kewajiban sebagai orang yang bersalah. Maka berdasarkan hal itu jelas cara bertobat dari ghibah pertama istighfar untuk diri sendiri. Kedua istighfar untuk orang yang kita gibahi. Mintakan ampunan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga ralat omongan kita tentang kejelekan dia. Kalau itu pernah kita tulis di media sosial, hapus. Keempatnya ungkit kebaikan dia. Ceritakan keistimewaan dia. Maka dengan cara seperti itu insya Allah kita sudah dianggap tobat dari ghibah. Inilah penjelasan tentang kesalahan lisan yang pertama, yaitu ghibah yang wajib untuk kita hindari. Tidak boleh menjadi konsumsi harian kita dalam setiap majlis-majlis yang kita bikin. Dan apabila kita berjumpa dengan majlis itu, ingatkan orang-orang yang ada di sana. Semoga mereka juga memperoleh hidayah. Bila tidak diingatkan, maka hindari. Jangan ikut gabung di sana walaupun tidak ikut. Tidak ikut andil dalam ghibahnya, cuma mendengarkan, sama dosanya. Kita menjadi setan yang bisu. Setan bisu itu adalah berdiam diri dari kemungkaran. As-sukut minal munkar asyaitonul akhras. Berdiam diri dari kemungkaran adalah setan yang bisu. Maka hindarkan. Ya, jangan sampai kita ada di sana sehingga kita tidak kebagian dosanya. Inilah penjelasan kita di sore hari ini tentang ghibah. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah penyimpangan lisan yang berikutnya adalah an-namimah, akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk sore hari ini kita buka sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memiliki rasa kesal terhadap suami, curhat, dan cemburu karena suami masih memberi sedekah kepada mantan istrinya.
Apakah itu termasuk penyakit hati? Mohon nasihatnya. Ya mungkin mut'ah. Jadi seorang suami menceraikan istrinya ya ada uang mut'ah kepada mantan istri itu. Itu ketetapan Al-Quranul Karim. Tidak boleh untuk dilarang atau kesel. Suami mengamalkan ayat. Mengamalkan syariat Islam. Kenapa kesal dan cemburu ya? Tidak boleh. Bagaimana hukumnya kalau kita membicarakan orang tua kepada suami? Apakah itu termasuk ghibah? Tergantung apa yang dibicarakannya. Kalau dibicarakan kebaikan ya tidak. Orang tua saya itu sangat sayang, peduli, perhatian ya bukan ghibah. Karena bukan keburukan. Kalau orang tua mendengar omongan kita, suka apa tidak? Suka. Duh anak saya memuji saya, bagus. Tapi kalau keburukan, ya saya sejak kecil, dia anak bawangkan, dia anak tirikan. Ya. Kalau umpamanya ngasih makan, kakak adik saya mah dikasih teh umpamanya daging ayam, kalau saya mah daging sapi. Saya merasa dianaktirikan. Dalam rangka menyalahkan orang tua. Padahal daging sapi lebih bagus daripada daging ayam ya. Lebih mahal lah minimal ya. Saya nggak tahu kandungan gizi. Dan orang tua tidak suka kalau itu mendengar yaitu ghibah. Tidak boleh. Afan bertanya di luar topik. Bagaimana hukum bekerja sebagai pengajar TK yang mengadopsi metode pendidikan dari Barat? Seperti Montessori, Steiner. Saya nggak tahu istilah-istilahnya. Yang keseharian 3-4 jam hanya fokus melatih ritme, intelijensi, motorik anak. Apakah tidak mengapa dan bagaimana hukum penghasilannya? Saya tidak paham metode-metodenya. Intinya begini, kalau metode itu tidak ada syariat yang dilanggar, boleh-boleh saja. Tidak ada sesuatu yang haram secara syar'i, boleh. Karena ini urusan dunia, bukan urusan ibadah. Dibolehkan. Apakah berdosa membatasi ngobrol bersama ibu? Mendiamkan atau tidak mengajak ngobrol? Karena setiap berinteraksi seringkali omongan ibu banyak negatif, kasar dan menyakiti anak. Dan berlangsung sejak kecil. Dan untuk menghindari konflik lebih baik diam. Mohon nasihat. Ya. Jadi itu yang disebut faliyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faliyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik atau diam. Kalau kita tidak mampu berbicara yang baik, jangan dia bicara yang buruk. Lebih baik diam. Kalau ngobrol dengan siapapun, dengan orang tua, dengan kakak, dengan guru, isinya buruk. Kita pernah mengingatkan malah disemprot, dimarahi, dibaudan, dicemberutin gitu ya. Maka minimalisirlah obrolan dengan mereka, seperlunya saja. Jadi menghindari kezaliman, kemungkaran lebih baik daripada berdiam diri di hadapan orang yang berbuat kemungkaran dan kita tidak mampu mengingkari. Hindarkan, dibolehkan. Setiap tahun di masjid lingkungan rumah selalu diadakan penyembelihan hewan kurban dan saya selalu diminta menjadi panitia. Setiap selesai penyembelihan, para panitia selalu menyisakan kulit hewan kurban untuk dijual ke penadah kulit
yang biasa datang ke lokasi penyembelihan dengan alasan hasil penjualan kulit tadi untuk tambah-tambah biaya operasional. Padahal muqarrib tidak ada akad untuk menyerahkan kulit-kulit tadi ke panitia masjid. Muqarrib itu apa? Muqarrib itu pengawas gitu, raqib. Apakah hal ini diperbolehkan? Nggak boleh. Kulit nggak boleh dijual oleh panitia, apalagi oleh orang yang berkurban. Man ba'a jildatahu fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit tidak ada udhiyah, tidak ada kurban. Jadi tidak boleh kulit itu dijual. Kalau bisa dibagi-bagi, bagi-bagi. Kalau umpamanya dimakan tidak mungkin disiksik gitu, dipotong-potong. Akibatnya mubazir dan terbuang, ya silakan kulitnya utuh berikan ke salah satu. Yang fakir, yang miskin. Setelah diberikan menjadi hak dia, sama dengan daging. Kalau orang nggak suka daging kambing, tapi dapat bagian kambing, dia boleh berikan, sedekahkan, boleh dia jual, boleh dia makan untuk dirinya sendiri. Kalau sudah dikasih ke mustahiknya, mau dijual boleh. Ini saya kebagian 5 kilo, dijual 4 kilo untuk beras, untuk minyak, untuk ini. Saya ambil sekilo aja. Terserah dia. Kulitnya juga begitu. Kalau kulit kambing, berikan ke seorang atau 2 orang nih. Kalian berdua silakan, terserah. Mau dijual, mau dibikin tas, dibikin jaket kulit, dibikin dompet, terserah. Mau dibikin apapun terserah. Mau dijual boleh. Kalau sudah milik dia. Tapi nggak boleh yang menjualnya panitia atau si orang yang berkurbannya. Alhamdulillah, ana punya beberapa karyawan. Ana sering dengar mereka saling menggibahi. Kok alhamdulillah? Alhamdulillah ana punya berapa karyawan yang ana sering dengar mereka saling menggibahi. Innalillahi dong. Saling menggibahi temannya. Ana pernah menegur mereka dan ngasih tahu mereka. Jangan selalu menggibah. Tapi sampai sekarang ana masih dengar mereka masih suka menggibah. Apakah ana berdosa kalau ana membiarkannya karena sebelumnya ana sudah memperingatinya? Enggak, tetap berdosa kalau membiarkan. Sudah kapok, udah bosan. Enggak boleh bosan dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Setiap dengar gibah, ingatkan. Bila perlu begini. Siapa yang menggibah potong gaji? Bisa? Bisa. Kenapa? Karena ada kerugian yang diderita oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Apa kerugian? Kalau saling menggibahi, hubungan antar sama karyawan jadi jelek. Suasana kerja jadi enggak kondusif. Akhirnya tak mustahil salah seorang di antara mereka enggak betah karena sering dibully, digibahi, keluar. Berpengaruh enggak kepada perusahaan? Berpengaruh. Bilang, kalau kalian saling menggibahi, nanti saling benci, saling memusuhi, itu kerjasama akan terganggu. Kinerja kalian akan menjadi jelek. Kondisi kerja kurang terasa nyaman dan saya yang rugi gitu. Maka siapa yang menggibahi orang lain ada hukuman. Apa aja hukumannya? Di SP gitu. Ingat di sini kerja, jangan gibah. Gibah merusak suasana. Bilang seperti. Jadi ada dampak buruk dari gibah mereka terhadap keuntungan perusahaan. Kakak saya sering menyakiti hati saya dengan lisannya. Sebenarnya saya maunya diam saja supaya persaudaraan tetap terjaga. Tapi saat ini saya merasa ada yang harus diperbaiki dari lisan kakak saya. Terlebih lagi melihat ia pejabat yang baik ke orang lain.
Tapi ke saya yang adiknya sendiri lisannya membuat luka hati. Apakah tindakan yang saya harus ambil? Apakah menasihatinya atau pura-pura tidak tahu? Tapi memendam perasaan sakit hati. Bagaimana menasihati tapi tidak mencelaknya? Tetap ingatkan dengan sebaik-baik cara. Kalau kita tidak peringatan kita tidak terdengar, tidak didengar, coba lapor ke orang tua kalau orang tua masih ada. Tuh si kakak, si A, si teteh gitu nyelekit aja omongannya saya sakit hati. Biar orang tua yang menasihatinya. Kalau orang tua sudah tidak ada, kakaknya yang lebih tua. Kalau itu yang tertua, pamannya. Coba siapa aja yang didengar oleh kakak tersebut. Intinya berupayalah untuk mengingatkan dia dan merubah keburukan dia menjadi kebaikan. Kalau doa setelah tahiyat, apa harus diucapkan atau dalam hati? Diucapkan. Sir tapi jangan keras kedengaran oleh orang lain, nanti terganggu. Jadi setiap bacaan dalam sholat, zikir, doa itu harus ada gerakan lisan. Tidak boleh, kata orang Sunda, diharewaskan dina hati, dibisikan dalam hati dengan mulut mingkem, gak boleh. Karena apa? Karena zikir, bacaan, doa adalah amalan lisan, bukan amalan hati. Tapi hati wajib menghayati. Tapi itu amalan pokok bagi lisan. Ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW, baru membacakan awal ayat, Nabi sudah menggerakkan lisan mengikuti bacaan itu. Ditegur oleh Allah. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah berfirman, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah." Jangan dulu kamu gerakan lisanmu agar kamu terburu-buru dalam menghafalkan wahyu ini. Tanggungan kami mengumpulkannya dalam hatimu dan menghafalkannya. Kalau kami selesai membacakannya, baru gerakan lisanmu untuk mengikuti. Jadi biarkan dulu sampai selesai baru ikuti. Teguran Allah kepada Nabi agar tidak menggerakkan lisanmu itu karena terburu-burunya, bukan karena menggerakkan lisannya. Gerakan lisannya harus, tapi nanti setelah selesai baru diikuti dengan menggerakkan lisan. Ini menunjukkan bacaan harus ada gerakan lisan. Tidak boleh sambil mingkem. Kalau hanya mingkem berarti amalan hati, bukan amalan lisan. Padahal membaca, berzikir, berdoa adalah amalan lisan, tapi harus dihayati dengan hati. Termasuk setelah kita berdoa dalam sujud subhana rabbiyal a'la sudah, terus berdoa di luar itu. Iya, ada gerakan lisan. Setelah tahiyat beres, masih ada waktu, imam masih panjang, kita baca doa yang lain. Iya, ada gerakan lisan. Tidak hanya dibersihkan dalam hati semata-mata. Kenapa Muslim tidak boleh belajar ilmu tasawuf dan filsafat? Ini pengalaman para ulama. Di perguruan tinggi Islam, di UIN, di mana? Itu ketika ada pelajaran filsafat Islam atau ilmu mantiq. Materi awal yang dibahas dalam ilmu mantiq adalah apa hukum mempelajari ilmu mantiq. Ilmu filsafat, ilmu kalam. Kadang disebut ilmu kalam, ilmu mantiq atau filsafat Islam dan seterusnya. Perbedaan antara mantik dengan filsafat hanyalah titik keberangkatan. Kalau ilmu mantik berangkat dari keyakinan tentang benarnya ayat atau hadis tentang agama ini benar. Lalu dicari dalil-dalil akal untuk mendukung kebenarannya. Karena akan berhadapan dengan orang ateis.
Kalau dengan orang ateis dibacakan ayat hadis ya nggak akan diterima. Kalau filsafat berawal dari keraguan, lalu dicari akal, dalil akal untuk mendapatkan keyakinan. Jadi perbedaannya hanya dari titik keberangkatan. Metodenya sama, akal. Kalau filsafat jelas haram. Karena apa? Berangkat dari keraguan. Dicari dari akal. Padahal agama bukan produk akal manusia. Agama ini wahyu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, "Lau kana hadha ad-dinu 'ala ar-ra'yi, la kana asfal khuf aula bil masli min a'lah." Seandainya agama berdasarkan akal, niscaya bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atas ketika berwudu. Tapi aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas. Nah, ini bukan karena akal, tapi wahyu. Banyak ajaran syariat Islam yang tidak masuk akal. Apalagi masalah-masalah gaib ya, adanya para malaikat, adanya alam jin, alam kubur, surga, neraka, di akhirat nanti yang bisa bicara, tangan, kaki, mulut nggak bisa, itu nggak masuk akal. Tapi itu wahyu, wajib diyakini. Termasuk beberapa bagian syariat ada yang tidak diterima oleh akal tapi ditetapkan oleh syariat. Seperti mana yang lebih najis? Air kencing atau air mani? Air kencing najis, air mani enggak najis. Tapi kenapa ketika air mani yang tidak najis keluar wajib mandi? Kalau air kencing yang najis keluar tidak wajib mandi, hanya wajib wudu. Enggak masuk akal. Apalagi sholat gerakannya begitu, bacanya begitu, rakaatnya enggak bisa diakal-akal. Itu wahyu. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama ketika menerangkan bagaimana hukum mempelajari ilmu mantik, semua sepakat haram, tidak boleh. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan, hukmi fi ahlil kalam. Hukuman yang aku tetapkan kepada ahlul kalam. Orang yang belajar filsafat adalah diarak berkeliling kampung sambil dipecut dengan pelepah kurma, sambil dikatakan inilah orang-orang yang meninggalkan Quran Sunnah dan berpaling kepada ilmu kalam. Al-Ghazali rahimahullah ahli filsafat. Sampai para filosof pun dikritik kekeliruannya. Sampai bertahun-tahun mempelajari filsafat dengan tetek bengeknya. Setelah semuanya terkuasai, terfahami, beliau menyatakan ini tidak ada apa-apanya. Nol. Lalu beliau tuliskan dalam sebuah kitab namanya Tahafutul Falasifah. Tahafutul Falasifah itu kritik kepada para kaum filosof. Disebut, dibongkar ininya, apa namanya, borok-boroknya. Itu Al-Ghazali ahli filsafat dan beliau sudah sampai kepada seluruh seluk-beluk ilmu filsafat dan kesimpulannya ini enggak benar. Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga mengkritik para kaum filosof. Walhasil para ulama menyatakan haram mempelajari ilmu filsafat, bahkan ilmu kalam, kecuali bagi orang yang memenuhi dua syarat. Syarat pertama, dia sudah memiliki basic yang kuat, ilmu dan iman serta pengamalan tentang agamanya. Dan ilmunya itu mampu nanti meredam seluruh syubhat dalam ilmu filsafat. Ini yang pertama, dan itu hanyalah para ulama. Yang kedua, ya, dia memotivasi dia mempelajari filsafat untuk menemukan kekeliruannya, kesalahan, penyimpangannya untuk dijelaskan kepada umat. Dua syarat ini terpenuhi, oke. Kalau tidak, maka akan terpengaruh dan akan berubah. Pernah nggak dengar berita 1-2 kasus di Saudi di blow up menjadi seolah-olah sekarang banyak orang Arab Saudi yang berubah menjadi ateis? Pernah dengar? Ya, saya baca di Google. Betul, kasus ateisnya 1-2 orang. 1-2 orang. Itu disebabkan karena apa?
mereka belajar melalui internet dan belajar ilmu filsafat. Terpengaruh sampai akhirnya murtad, menjadi ateis. Karena apa? Karena memang basic ilmu Islam mereka masih lemah, masih kurang kuat, kurang faham tentang agamanya sendiri. Sudah belajar ilmu filsafat yang kemudian mempengaruhinya, yang kemudian itu menjadi penyebab murtadnya orang itu dari Islam. Nah, inilah bahayanya ya. Berdasarkan hal itulah maka para ulama memvonis haram belajar filsafat kecuali dengan dua alasan tadi. Wallahu a'lam. Duduk antara dua sujud, tawaruk atau iftirash. Pengennya yang mana? Tawaruk boleh, iftirash maka. Tergantung apa? Tergantung ilmu yang sampai kepada kita masing-masing. Sebab ulama ikhtilaf. Jumhur ulama dulu dan sekarang menyatakan duduk 2 rakaat walaupun tahiyat akhir. Seperti sholat. Ini duduk antara 2 sujud. Iftirash atau duduk antara 2 sujud itu tawaruk apa iftirash? Iftirash. Iftirash itu ya seperti duduk tahiyat awal, itu iftirash. Jadi pertanyaan duduk antara 2 sujud bukan duduk tahiyat awal. Mohon doanya dan doa jamaah sekalian agar rumah anak segera terjual sehingga anak bisa melunasi hutang anak. Ini mah iklan, ngajak nggak boleh di masjid. Semoga Allah mudahkan. Anda mau tanya bagaimana tips suami istri bisa terhindar dari gibah-gibah. Terkadang kami suka mengomentari sesama, bahkan terjerumus ke dalam gibah. Mohon nasihatnya. Ya, pertama tanamkan tauhid. Kenali sifat Allah. Dengan semakin mengenal sifat Allah, kita akan merasa diawasi. Allah itu raqib, maha pengawas. Allah itu alim, maha mengetahui. Allah itu basir. Allah itu syahid, maha menyaksikan, maha mengetahui, maha melihat. Termasuk yang dibisikkan dalam hati kita. Semua yang kita lakukan, yang kita ucapkan, pertama dilihat oleh Allah. Kedua, didengar oleh malaikat dan dicatat raqib dan atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut kecuali sampingnya ada raqib dan atid. Itu dicatat dan nanti catatan itu akan dibagikan. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina musfiquna mimma fihi wa yaquluna ya laitana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Itu surah Al-Kahfi. Dibagikan kitab catatan. Engkau lihat orang-orang durhaka tunduk. Mereka itu takut dengan isi catatan kitabnya tersebut. Terus mereka berkata, celaka kita. Ma li hadzal kitab? Kitab catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak melewatkan amalan dosa kecil ataupun besar kecuali dicatat di sini. Ingat, gibahan kita dicatat. Dan kelak kita akan melihatnya dan akan diazab. Itu yang pertama. Perdalam tauhid. Kedua, kenali bahaya ghibah seperti yang tadi dijelaskan. Nah, terus yang ketiga, jangan lupa banyak berdoa agar Allah memelihara lisan kita, menjaga kita dari semua kemungkaran. Termasuk kemungkaran lisan. Allahumma inni as'aluka fi'il khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin dan seterusnya ya. Berdoa. Nah yang keempatnya gaulah dengan orang-orang yang beriman, yang soleh. Agar ketika kita bergaul dengan mereka, kita terciprati, terpengaruh oleh kesolehan mereka.
Pas kita mau gibah, ditegur dengan baik. Dan hindarkan pergaulan dengan orang yang tukang gibah, tukang ngerumpi, nanti kita akan terbawa ya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari dosa gibah ini. Satu tahun lalu, ana memiliki aib. Emang sekarang enggak gitu? Dan ana sudah bertobat dari itu. Namun qadarullah seorang dengan sengaja membuka aib itu, dan aib itu meluas kepada sama ikhwan seolah aib itu baru hangat atau terjadi. Mohon nasihatnya, ana capek tiap kali ada ikhwan bertanya, ana harus sampaikan apa? Padahal aib harus dijaga. Iya, sabar aku mahadai. Mungkin Allah ingin mengurangi azab bagi kita di akhirat dengan diberi azab di dunia dalam bentuk dibongkar aibnya kepada sama manusia. Orang yang membongkar aibnya nanti dia punya dosa jariah loh. Dia ngomong ke si A ngomong ke si B. Maksud si A ngomong ke si B, orang yang pertama kali ngasih tahu kebagian dosanya tuh. Si B ke si C, terus sampai ke si Z. Yang pertama kali mengumbar aibnya ini, dia memikul dosa semuanya tanpa mengurangi dosa masing-masing mereka sedikit pun. Kita yang digibahinya gugur dosa. Setiap ada orang yang zalim, termasuk menggibahi kita, gugur dosa kita. Itu kasih sayang Allah. Tanpa harus tobat, dosa itu gugur karena digibahi. Karena dijelek-jelekan. Jadi seperti itu. Kalau ada yang bertanya, tabayun, klarifikasi boleh. Itu setahun yang lalu, sekarang ana wallahi sudah tobat. Nah seperti itu. Terakhir. Jika seseorang sedang marah kepada orang lain, lalu dia bercerita kepada suaminya, bahwa dia marah kepada suatu keburukan orang lain, apakah termasuk ghibah? Ia menceritakan keburukan orang lain, walaupun keburukan itu fakta. Ghibah ya ghibah. Boleh enggak? Tergantung. Ada yang dibolehkan, ada. Seperti contohnya umpamanya, istifsar atau istifta, meminta fatwa. Umpamanya Hindun radhiyallahu anha, istrinya Abu Sufyan. Ya Rasulullah, Abu Sufyan orang pelit. Ini ghibah. Kalau enggak saya minta, dia enggak kasih. Boleh enggak saya ambil uangnya tanpa sepengetahuan dia? Kata Nabi SAW, boleh. Itu ghibah? Ya ghibah. Tapi dalam rangka istifta. Istifta itu meminta fatwa. Dan fatwa datanya harus lengkap. Nggak boleh ada yang disembunyikan agar fatwanya benar. Maka dibolehkan. Walaupun harus dengan menyebut nama orang. Seperti umpamanya untuk mencegah kejahatan seseorang. Kita lapor polisi. Ketika polisi bertanya siapa orangnya dan apa kejahatan, afwan, saya nggak mau ghibah. Jangan naon lapor. Ya harus disampaikan si fulan kejahatannya ini. Untuk apa? Untuk mencegah kejahatan berikutnya yang dilakukan oleh orang itu. Ya boleh. Kalau yang seperti itu ya. Jadi kalau curhat atau menggibahi orang itu ada maslahat. Seperti untuk meminta fatwa tapi ke orang yang tepat. Ke orang yang berilmu. Seperti umpamanya meminta perlindungan atau agar menghentikan kezaliman seorang seperti ke polisi, boleh. Tapi kalau sekedar curhat ke orang yang tidak tepat asal plong gitu ya, nggak ada solusi ya, tidak ada maslahat, hanya ngemplongnya hati, tapi kejahatannya tetap berjalan, maka itu tidak boleh. Itu termasuk ghibah yang dilarang ya. Wallahu a'lam.
Cukup ya sampai di sini. Insyaallah besok hari Jumat sore kita kembali berjumpa membahas kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul di tempat ini waktu yang sama. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.